Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Yulia Hidayah dari kelompok 3A dengan NIM 201190398. Saya di sini akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Peranan Tripusat dalam memajukan pendidikan di Indonesia selama masa pandemi. Jadi untuk pembahasan yang pertama, sebenarnya apa sih yang dinamakan Tripusat itu? Jadi menurut yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, Tripusat di sini adalah suatu lingkungan pendidikan yang di dalamnya itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah lingkungan sekolah, itu yang dalamnya termasuk guru dan lain sebagainya. Kemudian ada lingkungan keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Jadi 3 lingkungan ini tadi adalah lingkungan yang sangat penting, yang sangat berpengaruh sekali untuk proses belajar pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadi lingkungan-lingkungan ini sangat membantu atau merupakan salah satu komponen yang bisa membuat suatu proses pendidikan itu menjadi lebih maju. Seperti itu. Yang pertama yang kita bahas adalah lingkungan keluarga dulu. Di sini saya mengambil peranan orang tua. Orang tua itu luas ya, orang tua antara ibu dan bapak, itu kakak dan lain sebagainya. Pokoknya peranan dari lingkungan keluarga. Yang di sini adalah yang pertama adalah peranan orang tua. Jadi dunia pendidikan dalam masa pandemi ini juga melibatkan orang tua. Bahkan orang tua di sini harus ekstra menemani atau membimbing anaknya di saat model pendidikan, di saat model pembelajaran pada saat pandemi ini adalah pembelajaran jarak jauh. Jadinya seseorang yang harus peran aktif di dalam proses pembelajaran ini untuk membimbing dalam proses pembelajaran ini adalah salah satunya adalah peranan orang tua. Jadi bisa dibayangkan yang pembelajaran dahulu yang dilakukan secara offline atau bertatap muka langsung, itu adalah yang membimbing adalah seseorang guru, dan sekarang pembelajaran ini akan dibimbing langsung oleh orang tua. Jadi orang tua di sini juga harus terlibat di dalamnya. Jadi selain guru yang terlibat, kemudian siswa, tapi orang tua di sini juga harus ikut turun tangan. Seperti itu. Jadi terkadang di sini juga bisa dikatakan pendampingan orang tua secara langsung itu bisa menjadi tolak ukur dari keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua di sini adalah peranan guru. Jadi guru di sini adalah merupakan salah satu objek pembelajaran yang harus mampu dituntut untuk berperan aktif dalam pembentukan motivasi siswanya agar tetap mampu menyerap apa yang telah dilakukan dalam proses belajar mengajar itu berlangsung. Jadinya ini di dalam masa pandemi ini merupakan sesuatu yang sangat menantang sekali bagi seseorang guru, di mana guru ini harus dituntut untuk membuat, karena memang guru di sini dituntut untuk aktif dalam memberikan pembelajaran yang membuat anak itu paham akan pembelajaran. Jadinya di sini guru harus dituntut untuk mempunyai kayak teori, kayak pengetahuan dan kayak cara agar membuat peserta didiknya itu paham dengan pelajaran yang dilakukan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian di sini peranan guru di masa pandemi ini juga sangat dibutuhkan demi menjadikan murid-murid paham tentang pembelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, seseorang guru harus mempunyai berbagai kemampuan, diantaranya jadi 3 keahlian yang harus dimiliki oleh guru tadi adalah yang pertama adalah motivator.
Di sini guru adalah dituntut untuk menjadi motivator, yaitu memotivasi peserta didiknya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, motivasi ini adalah merupakan salah satu faktor yang harus atau yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Apalagi di masa pandemi yang seperti ini, guru harus ekstra memotivasi peserta didiknya agar peserta didiknya itu tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah fasilitator. Jadi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran itu adalah merupakan tujuan utama dari seseorang guru. Jadi agar belajar mengajar itu bisa mudah, maka di sini guru harus wajib memfasilitasi peserta didik agar proses pembelajaran itu berjalan dengan mudah, efisien, dan bisa dipahami oleh peserta didiknya. Bukan hanya memberi. Jadi di sini tugas guru tidak hanya memberikan tugas yang memberatkan peserta didiknya, namun di sini guru harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada peserta didiknya. Yang ketiga adalah transformasi. Jadi mentransformar yang semula pendidikan itu pendidikan offline yang tatap muka, di sini menjadi pendidikan atau pembelajaran online yang semuanya itu berpusat pada tatap muka atau layar. Semua interaksi menjadi serba digital dan kuota pun menjadi punggung utama di sini untuk berjalannya suatu proses pembelajaran. Jadi guru harus mampu mentransformasi keadaan tersebut menjadi sebuah tantangan baru dalam dunia pendidikan yang berbasis digital. Guru harus mampu menginovasi kebutuhan peserta didik dengan mengoptimalkan pembelajaran berbasis online. Kemudian peran yang ketiga yaitu adalah peranan masyarakat. Jadi salah satu bentuk dari peranan masyarakat di sini adalah salah satunya yaitu menyekolahkan anaknya. Kemudian di sini partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu masihlah sangat minim. Jadi masyarakat itu biasanya hanya bisa memberikan dana, kemudian dukungan dan lain sebagainya. Namun dukungan pemikiran, kemudian jasa serta tenaganya itu masih sangatlah kurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.